Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam. Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Tika? Sehat juga? Alhamdulillah juga sehat. Sudah Hmm. sehat Bu Hani. Tapi ini ada satu yang sedang saya pikirkan. Apa Bu Tika? Iya, apakah Bu Hani ada waktu untuk saya menceritakan apa yang menjadi unek-unek saya, Bu Hani? Ada Bu, insya Allah ada. Ini kan kebetulan hari Minggu ya Bu, kita santai. Ada apa Bu Tika? Bisa diceritakan Oh, permasalahannya? begini Bu. Jadi ini kan sekolah kami sedang mempersiapkan FLS 2N, Festival Mm-mm. Seni Pelajar tingkat nasional. Di sini saya koordinatornya, sebagai koordinator untuk uh, mendampingi anak-anak, mengantarkan anak-anak agar bisa juara gitu. Hmm. Tapi kendalanya itu saya tuh kok merasa khawatir gitu ya. Apa Wadir. yang sudah saya persiapkan itu kok takutnya tidak maksimal gitu kan. Berarti ini kalau boleh saya mengulang sedikit ya, di sekolah Butika ini sedang mempersiapkan FLS gitu ya, tingkat nasional. Sudah berjalan persiapannya, tapi Butika masih belum yakin dan ada keraguan atau ketakutan. Betul ya, Bu? Iya betul sekali. Boleh bisa diceritakan faktor apa yang masih membuat Butika merasa takut Iya. atau ragu? Begini Wani, faktor yang saya merasa takut itu, gelisah itu, jika saya itu belum bisa menghantarkan anak-anak sampai juara, dan ini masih dalam proses tingkat kota. Faktornya satu itu karena juga biaya yang dikeluarkan sudah banyak. Oh iya. Jadi faktor yang utamanya faktor biaya. Kami sudah mengeluarkan banyak biaya untuk membina kegiatan ini. Jadi saya khawatir biayanya sudah banyak yang dikeluarkan, ya kok tidak menang gitu, Bang. Luar biasa sekali. Hal ini menunjukkan Butika ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar baik kepada anak-anak maupun sekolah, gitu ya. Iya, Bu. Jadi masih saat ini yang menyebabkan keraguan adalah Butika masih belum yakin sepenuhnya atas kompetensi anak-anak dengan pertambahan beban lagi yaitu biaya support yang sudah diberikan sekolah, orang tua sudah banyak gitu ya Bu. Betul ya Bu? Oke, berarti dari meet kita hari ini apa yang menjadi tujuan akhir atau yang Bu Tika harapkan? Iya, dengan diskusi kita hari ini, saya berharap itu saya bisa meminit anak-anak, menghantarkan mereka untuk menang. Apa itu yang menjadi sekaligus menjadi ukuran keberhasilan ya Bu ya? Sebenarnya tidak, Bu Ani. Gimana Karena Bu? bagaimanapun juga keberhasilan itu bukan faktor utama yang kami tuju, tapi prosesnya. Jadi anak-anak mengalami setiap proses untuk menuju berhasil, itulah tujuan saya sebenarnya itu. Oke, baik. Jadi kita clearkan bahwa tujuan akhir yang Bu Tika harapkan terhadap anak-anak itu sebetulnya adalah anak-anak mampu berproses dengan optimal, hasil adalah efek samping yang akan bonus yang dituju gitu ya Bu ya. Betul, iya. Nah, baik, apakah ada beban moral Bu jika suatu saat andaikan anak-anak sudah berlatih, berjuang secara optimal, namun belum membawa hasil sesuai yang diharapkan? Iya, iya, Bani. Beban moral yang saya rasakan nantinya pastinya ada. Karena anak-anak yang dipersiapkan untuk FLS 2N ini pastinya sering meninggalkan pelajaran untuk Hmm. berlatih. FLS 2N ini adalah festival seni, gitu ya Bu. Jadi mereka saat pembelajaran berlangsung harus berlatih dengan pelatihnya masing-masing. Gitu ya.
Oke, baik. Kemudian apa apa solusi untuk membantu anak-anak yang terpaksa meninggalkan kelas untuk persiapan FLS itu, Bu Tika? Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi dari sekolah itu sangat mensupport. Guru kelas alhamdulillah bisa bekerja sama dengan saya sebagai koordinator lomba dan juga dengan pelatih bisa berkoordinator dengan baik. Jadi misalkan anak-anak ini meninggalkan pelajaran, mereka tidak diharuskan untuk mengerjakan kembali tugas yang sudah diberikan pada saat itu. Tapi kembali lagi harus mencari tahu kepada temannya apa yang sudah diajarkan oleh guru pada saat itu. Dan juga guru kelas ini juga memberi waktu pulang sekolah juga memberikan perhatian khusus ataupun mengingatkan untuk belajar tentang bab ini. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus menjadi kekuatan dari sekolah Butika ya, bahwa sekolah tidak hanya menuntut anak-anak untuk SLS, tapi juga membantu mereka memberikan jalan tengah ya. Sekarang kita melihat dari Butika sendiri. Saya ajak untuk melihat kekuatan anak-anak dan kekuatan Butika sendiri. Jika bisa menceritakan apa sih kekuatan yang sudah dimiliki anak-anak yang akan mengikuti lomba FLS ini sejauh ini yang Butika amati. Iya, untuk kekuatan anak-anak yang kami persiapkan untuk FLS 2N ini, anak-anak ini satu sangat berpotensi dalam bidangnya, begitu. Dan mereka juga sudah sering memenangkan lomba, memenangkan kejuaraan sebelumnya. Juga kedua, mereka tidak kenal lelah gitu ya untuk berlatih. Mereka terus berlatih walaupun capek, tetap semangat, itu potensinya. Nah, ketika sebagai seorang koordinator dan sekaligus pelatih dari salah satu lomba yang diikuti anak-anak, apa kekuatan yang sudah Butika miliki dan sejauh ini sudah Butika lakukan untuk mempersiapkan FLS ini? Ya, kekuatan yang saya miliki Wani sampai saat ini satu, saya tetap bersemangat untuk bisa mendampingi anak-anak melewati proses-proses ini sampai mereka insya Allah bisa memenangkan gitu ya, meraih kejuaraan ini. Itu potensi saya, itu kekuatan saya tidak pernah semangat saya tidak pernah kendor gitu untuk membina anak-anak gitu. Dan juga kekuatan saya itu salah satunya juga ada di wali murid, di orang tua siswa. Orang tua siswa itu juga salah satunya ujung tombak untuk bisa anak-anak meraih kesuksesan. Jika tidak didukung oleh orang tua, pastilah kegiatan festival ini tidak akan berjalan lancar. Di mana peran orang tua di sini mendukung anak-anaknya untuk tetap berlatih. Membutuhkan biaya. Dan itu semuanya disupport oleh orang tua siswa. Alhamdulillah orang tua siswa, anak-anak yang terpilih, orang tua siswanya di sini sangat mensupport, membantu dalam segi itu. Mereka tetap mendukung gitu ya. Seperti seni tari itu menganyam, itu membutuhkan biaya yang banyak untuk bahannya kalau menganyam. Lalu kalau misalkan seni tari itu harus kostum, harus pengadaan musik baru, mereka alhamdulillah bisa mensupport. Jadi inilah kekuatan saya gitu. Begitu, Bu. Baik, luar biasa Butika. Jadi Butika sudah bisa melihat apa yang menjadi kekuatan dan juga support sistem yang bisa mensupport Butika dalam hal ini mempersiapkan FLS untuk mencapai tujuan pembicaraan kita tadi ya Butika. Baik Butika, tadi Butika menyampaikan ada untuk tari baru, ternyata ini harus tari baru ya Butika. Nah, untuk mempersiapkan tari baru ini apakah ada pihak lain yang perlu Butika libatkan agar lebih maksimal
atau sejauh ini masih Butika saja yang mengkreasikan? Ya, eh, saya juga ingin sekali lagi anak-anak bisa tampil maksimal dengan apa yang sudah dipersiapkan, dengan pembiayaan dan persiapan yang banyak tadi. Betul. Di samping itu, saya mendatangkan ahlinya, pakar dalam tari, isinya untuk dapat mengevaluasi ataupun menilai dari hasil karya ini sebelum kita maju lomba tingkat nasional gitu. Baik, itu sudah bagus sekali Bu Tika. Oke. Nah, baik Bu Tika, dengan segala persiapan, dengan segala kekuatan dan potensi yang sudah dimiliki Bu Tika tadi, dari skala 1 sampai 10, dalam rangka menuju FLS ini, sudah sampai seberapa jauh Iya, persiapannya? iya. Kalau misalkan dari skala 1 sampai 10, saya harus menilai karya saya ini ada kisaran 9. 9. Karyanya atau persiapannya, Bu Tika, mohon maaf. Kalau tariannya dan persiapannya saya beri angka 9 gitu. 9 ya, sudah 9. Apa kekurangannya sehingga Bu Tika tidak mengukur sampai 10? Apa yang masih menjadi kendala atau kurang? Atau Iya, harapan Bu Tika? iya. Saya itu orangnya selalu merasa tidak puas gitu, ya. Karya saya yang sudah jadi 100% saja, saya lihat masih kurang saja. Padahal orang lain sudah bilang api, bagus, bagus. Itu kekurangan saya menurut saya ya, dan juga kelebihan saya. Jadi saya itu tidak pernah memprediksi siswa saya itu saat festival perlombaan itu menang. Itu kekurangan saya. Tidak bisa mengevaluasi siswa saya karya saya sendiri, bukan siswa saya karya saya sendiri. Itu kekurangan yang saya miliki. Oh, luar biasa. Bagi saya itu bukan kelemahan, Bu, tetapi kekuatan ya, luar biasa. Adakah rencana Butika agar rasa itu juga kita bisa buatkan checklist nih? Oke, meskipun saya merasa, tapi kalau kita sudah pegang checklist atau sesuatu indikator karya ini dikatakan kriterianya oke, 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 adakah peluang itu, Butika? Ya, Bani, mungkin untuk saat ini saya juga baru bisa terbuka pikiran saya ya, membuat daftar checklist ini, Bani. Nanti akan saya coba, karena sebelumnya belum pernah gitu ya, saya coba. Ya, Sangat menginspirasi sekali, Bani, dengan saran Bani ini untuk membuat form seperti penilaian gitu ya. ya, penilaian mandiri gitu ya, Bu. Ya, benar mandiri untuk diri saya, merefleksi diri saya. Terima kasih Bu Ani pencerahannya ya. Selanjutnya, Butika, kemudian dengan segala persiapan ini dan tadi sudah mencapai 90%. Nah, apa rencana Butika untuk mencapai tujuan tersebut saat ini? Selain persiapan yang sudah dilakukan. Iya, rencana yang saya ambil sekarang yaitu tetap berlatih gitu ya, walaupun untuk pelaksanaannya ini masih setelah Lebaran. Berlatih gitu, tetap mensupport anak-anak dan juga untuk yang lomba-lomba yang lain. Selain tari, saya tetap berkoordinasi dengan pelatih supaya pelatih satu tetap melatih dengan mungkin waktu yang tidak seperti kemarin tiap hari, tapi tetap harus ada latihan minimal seminggu sekali untuk menuju hari H, dan tetap mengingatkan anak-anak untuk berlatih di rumah walaupun sebentar lagi bulan puasa. Bagus sekali loh Butika, kalau itu tadi bisa terrealisasi. Berarti strategi tadi itu memang akan menjadi agenda ya Bu ya, dari Butika ya. Belum terlaksana ya Butika ya. Belum, Mas, ini berupa rencana. Baik, Gitu. semangat Butika. Iya. Iya. Mungkin ini bisa sekaligus menjadi prioritas ya Bu. Baik, Butika, adakah hal lain yang ingin disampaikan? Sebelum saya bertanya parameter keberhasilannya Butika ini nanti. Ya, Adakah hal tambahan? sama dengan apa yang saya katakan dari awal tadi, saya ingin mengantarkan anak-anak
anak meraih kesuksesan. Dan salah satu jalannya adalah di FLS 2N ini, begitu. Dan berbagai rintangan harus tetap saya hadapi, gitu ya. Contohnya jika Dewan Guru teman sejawat itu ada yang tidak mendukung, dalam artian untuk apa kita belajar seni, lebih baik kita belajar ilmu gitu ya, lebih baik kita belajar matematika, IPA, nanti bisa mengantarkan jadi dokter. Dan tetap hal itu saya sanggah. Artinya begini, kalau saya mencetak anak-anak ini menjadi seniman, itu tentunya tidak. Saya ingin mencetak anak-anak untuk menjadi orang-orang profesional, misalkan jadi dokter yang mempunyai keahlian menari, menyanyi, ataupun melukis, itu lebih wah. Jadi kalau mereka menjadi seniman, itu ya kenapa tidak gitu. Seniman itu bisa menjanjikan kehidupan mereka. Seni lukis seperti Avandi, almarhum Avandi itu seperti apa. Uangnya sampai sekarang anak turunnya juga nggak habis gitu. Yang kita hasilkan adalah anak yang betul-betul bagus begitu, bukan setengah-setengah. Dan itu harus didukung oleh sekolah, didukung oleh kepala sekolah dan dewan guru semuanya. Ada guru-guru yang masih berpandangan itu, alah lapo nari ada gitu. Tapi di sekolah kami belum ada yang bisa menelurkan sampai tingkat kecamatan saja. Mohon maaf, ini bukan berarti menjelek-jelekan, tidak ya. Tapi paradigma berpikir mereka itu yang harus diubah. Kesenian itu bukan sesuatu yang salah. Tidak harus anak-anak itu belajar harus IPA, matematika, itu tidak. Ya seperti saya katakan tadi, saya ingin mencetak anak-anak nanti menjadi orang profesional di bidangnya dan mempunyai skill tambahan, itu yang saya tanamkan kepada mereka. Iya. Dan satu lagi, kalau anak-anak yang sudah suka menari dari kelas 2 itu cita-citanya saya tanya, cita-citamu jadi apa? Menari. Kelas 3 saya tanya lagi, ada perubahan. Cita-citamu jadi apa? Saya ingin jadi guru. Kelas 4 dengan anak yang sama, saya tanya lagi, kamu cita-citanya jadi apa? Saya ingin jadi guru kayak Bu Tika yang bisa menari. Lalu kelas 5 saya tanya lagi, kamu ingin jadi apa? Cita-citamu? Gak pindah. Saya ingin jadi kuliah PGSD seperti Bu Tika yang bisa menari. Dan itu alhamdulillah banyak gitu ya. Mereka yang kuliah di biologi, jurusan biologi, kimia, itu yang keahliannya menari. Jadi kalau di UM kami sama-sama kuliah ketemu, lah Bu Tika, begitu. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa gitu. Ada juga yang jadi dokter, karena saya mengajar sudah lama, mengajar tari sudah lama. Jadi dokter yang mempunyai keahlian menari, itu kan luar biasa. Ada juga yang murni jadi penari, karena dia mengambil jurusan tari di Jogja, murni menjadi penari. Dan itu suatu kebanggaan bagi saya yang tidak bisa ditebus dengan apapun gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf ya, curhat sedikit. Loh, enggak Bu Tika, berarti ada pengalaman itu. Mungkin dari pengalaman itu Bu Tika bisa menjadikan pembelajaran supaya ke depan ada antisipasinya gitu ya Bu Tika, pasti ada. Nah Bu Tika, dari kita kembali banyak dari pengalaman-pengalaman Bu Tika tadi, apa saja dan siapa saja yang bisa mendukung ketercapaian tujuan Bu Tika tadi, yaitu ya, FLS. Iya Bu Ani, yang dapat mendukung ketercapaian ini ya semua pihak ya, semua pihak harus bekerja sama, tidak hanya dari pelatih, tidak hanya dari koordinator, tentunya dewan guru, orang tua, apalagi kepala sekolah itu harus mensupport demi tercapainya pelaksanaan dari FLS 2 ini. Gitu Bu. Apa komitmen Bu Tika untuk mewujudkan rencana aksi itu tadi? Ya, komitmen saya untuk mewujudkan ini, saya akan tetap gitu ya, tetap bulat untuk dapat tampil semaksimal mungkin apapun hambatannya untuk kami bisa meraih kesuksesan di sana. Gitu. Baik. Bisakah Bu Tika kembali mereview apa saja strategi Bu Tika? Tadi kita ada tambahan dari pengalaman-pengalaman Bu Tika yang sudah terjadi ya. Itu jadikan pembelajaran. Nah, strategi tindakan apa saja ini yang akan Bu Tika lakukan ke
ke depan setelah kita coaching hari ini untuk lebih memfokuskan dan optimal dalam persiapan FLS? Ya, yang akan saya lakukan selanjutnya, satu, saya tetap akan mendampingi anak-anak berproses untuk mendapatkan hasil maksimal. Kedua, saya akan bekerja sama dengan orang tua, guru juga, dan pihak sekolah. Dan yang ketiga, saya juga akan untuk mengetahui karya atau kekurangan apa yang akan nanti saya hadapi. Saya akan membuat semacam belangko, semacam apa ya, apa Bu, daftar yang harus saya checklist gitu, Instrumen checklist ya. Instrumen, betul, instrumen checklist itu Bu yang akan saya lakukan. Baik, baik, itu sudah aplikatif ya, bukan untuk strategi, memang harus aplikatif gitu, bisa dilaksanakan. Oke, boleh saya bertanya lagi, Bu Tika? Iya, silakan. Masih ada waktunya, Bu Tika, ini karena saya sudah longgar dari Bu Tika. Mohon maaf, Bu Tika, longgar kah? Oke. Oke, baik. Hal baru apa yang Bu Tika dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Itu tadi Bu Ani banyak sekali. Bu Ani sangat memberikan pencerahan pada saya hari ini, selain tetap nanti berkoordinasi dengan pihak sekolah, karena dalam proses ini membutuhkan biaya, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bendahara BOS untuk bisa membantu terlaksananya. Dan juga saya akan membuat instrumen checklist untuk mengetahui apa-apa saja, pencapaian apa saja yang sudah saya lakukan itu, Bu. Dan juga tetap awal tahun pelajaran gitu, saya akan mengadakan pertemuan orang tua untuk membuat suatu komitmen bahwa anak-anaknya terpilih sehingga konsekuensinya seperti A, B, C gitu. Baik, bagus sekali Bu Tika. Itu tadi yang sudah disampaikan. Saya rasa Bu Tika sudah tahu apa yang harus disampaikan. Posisi saya di sini bukan menggurui ya Bu Tika. Mohon maaf jika ada kesan seperti itu. Tidak ya Bu Tika? Apa ada kesan seperti itu? Saya sangat terbantu Bu dengan Bu Hani saat ini. Mungkin lain kali saya ingin juga Bu Hani dengan tema yang lain. Apa boleh saya meminta pendapat Bu Hani begitu ya? Boleh, kita saling sharing. Nanti saya juga kalau ada masalah saya minta masukan dari Bu Tika. Baik Bu Tika, untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini, kan tadi kita punya beberapa rencana ya Bu Tika, mulai dari mengumpulkan wali murid sampai membuat checklist. Mana yang akan Bu Tika prioritaskan untuk dilaksanakan dan kapan akan dilaksanakannya? Saya untuk akan membuat dekat. Iya, yang pertama akan saya lakukan adalah mengumpulkan orang tua ini. Itu adalah tonggak utama karena mereka bisa membantu kami agar dapat menjalankan segala program yang ada. Itu yang akan saya laksanakan. Dan mungkin dalam waktu dekat setelah puasa saya akan membuat mereka, memanggil mereka gitu. Baik. Berarti untuk rencana tersebut menurut Bu Tika adalah rencana paling dekat yang akan dilakukan, G? Iya, betul. Kapan itu akan dilakukannya, Bu Tika? Habis Lebaran, Bu. Insya Allah, Bu. Sebelum lomba tapi ya, habis Lebaran sebelum lomba. Baik. Adakah hal lain yang Bu Tika harapkan dari saya selaku coach pada pertemuan ini? Wah, sudah sangat menginspirasi sekali, Bu Hani. Terima kasih banyak sudah bisa mau mendengarkan saya, dapat ilmu baru dari Bu Hani untuk dapat mengembangkan siswa-siswi saya. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Bu Tika sudah mempercayakan saya untuk mengetahui juga pengalaman Bu Tika. Untuk selanjutnya Bu Tika, mungkin dari Bu Tika atau dari saya pribadi, saya penasaran sekali Bu Tika, bagaimana sih ini nanti solusi atau strategi yang sudah kita dapatkan pada pertemuan ini yang sudah Bu Tika sampaikan tadi bisa teraplikasikan. Andaikan itu nanti ada kendala, maka kita bisa membahas lagi bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut atau mengatasi hal tersebut. Nah, menurut Bu Tika, perlukah kita mengadakan pertemuan lagi? Sangat perlu, Bu Ani. Nanti
Maka dari itu saya tadi mengatakan mohon waktunya kembali Bu Ani. Jadi apa yang sudah saya lakukan ini dampaknya seperti apa? Saya mohon Bu Ani bisa meluangkan waktunya gitu. Siap, oke. Kami HP-nya saya akan selalu aktif, Bu. Bisa di calling sewaktu-waktu. Nanti kita akan berjumpa lagi ya, Bu Tika. Iya, oke. Iya, terima kasih Bu Tika Iya, atas sampai ketemu lagi. kepercayaannya. Oke. Selamat ini Oke. habis ini mau ada acara haji-haji ya Bu ya. Oh iya Bu, mohon doanya. Amin, Terima kasih lancar-lancar. banyak Bu Ani. Sama-sama. Baik, kita pertemuan coaching kali ini kita akhiri. Mudah-mudahan ada yang bisa direfleksikan. Tadi Bu Tika juga sudah menyampaikan refleksinya. Tinggal bagaimana mengaplikasikan bertahap Bu Tika, karena strategi yang didapatkan banyak, bertahap saja. Konten. Kita akan ketemu lagi nanti mungkin setelah atau sebelum pertemuan dengan orang tua ya. Iya, Habis siap. Lebaran kita akan bertemu lagi Iya, Bu untuk Ani. mendengarkan hasilnya dan juga mempersiapkan tahapan berikutnya. Ya, terima Terima kasih kasih. Bu Ani. Oke, sampai ketemu Sama. lagi. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.